demi bisa hidup beberapa hari lebih lama. Ibu mertua dengan tegas memukul giginya sendiri sampai copot. Lalu dia datang ke hadapan menantunya, mengatakan bahwa giginya sudah mulai tanggal. Setiap hari cukup diberi sedikit makanan saja. Setelah itu dia pergi keluar untuk pamer. Ternyata di sini ada kebiasaan yang kejam, yaitu ketika orang tua sudah berusia 60 tahun dan belum meninggal, anak laki-lakinya akan menggendong mereka ke gunung dan membuangnya semata-mata hanya untuk menghemat makanan agar keluarga bisa bertahan di musim dingin. Namun hal yang tidak diduga oleh sang ibu mertua adalah bahwa usianya baru 59 tahun. Menantunya mulai merasa jijik padanya. Dia ingin menyalakan api, tapi langsung direbut oleh menantunya. Jelas bahwa dia sudah tidak dibutuhkan lagi di rumah. Ini lalu dia mencoba menggiling kacang, tapi lagi-lagi direbut oleh menantunya. Saat itu juga, sang ibu mertua sadar bahwa mereka ingin mengusirnya ke gunung. Agar anaknya tidak merasa serba salah, sang ibu tua hanya bisa mengambil inisiatif sendiri. Musim dingin kali ini, aku akan naik ke gunung. Putranya Chen Ping benar-benar tidak bisa menerimanya, namun istrinya mengingatkan bahwa ini adalah aturan desa. Jika tidak dipatuhi, seluruh keluarga akan terkena imbasnya. Terbelenggu oleh adat istiadat, Chen Ping hanya bisa menangis pelan dengan putus asa. Tak lama kemudian, hari untuk naik gunung pun tiba. Ibu mertua terlebih dahulu membawa menantunya ke sebuah aliran sungai tersembunyi. Dia berkata bahwa ikan di sini cukup untuk membuat satu keluarga bertahan melewati musim dingin. Jangan sampai orang lain tahu tempat ini. Lalu dia memanggil tetua desa yang disegani untuk mengadakan upacara perpisahan yang khidmat baginya. Aturan saat naik gunung harus benar-benar dipatuhi. Pertama saat meninggalkan rumah, tidak boleh dilihat oleh orang lain. Begitu sampai di gunung, kita tidak boleh berbicara. Dan dalam perjalanan pulang, isi Bodi menoleh ke belakang. Setelah pertemuan bubar, seorang tetua diam-diam memberitahu Chen Ping. Dia berkata jalan ke gunung sangat berbahaya. Jika di tengah jalan sudah kehabisan tenaga, boleh saja mendorong orang itu jatuh dari lereng gunung. Chen Ping terdiam mendengarnya. Perkataan tetua itu benar-benar menghancurkan pandangannya tentang dunia. Sebelum berangkat, sang ibu sedang merapikan pakaian. Saat itu terdengar suara tangisan di luar pintu. Ketika dia membuka pintu, ternyata itu adalah Pawang, yang usianya 1 tahun lebih tua darinya. Pawang juga harus naik gunung malam ini, karena dia tidak ingin mati. Dia melarikan diri dari rumah. Sayangnya putranya mengejarnya sampai ke sana dan mengikatnya kembali pulang. Sebaliknya, sang ibu secara sukarela meminta untuk naik gunung. Untuk menghindari bertemu orang lain, sang ibu meminta anaknya membawanya pergi. Di tengah malam, saat mereka melewati pinggiran desa, dia menoleh melihat tempat yang telah dia tinggali selama 60 tahun. Meskipun hatinya dipenuhi dengan rasa berat dan kerinduan, tapi dia tetap menepuk anaknya, memberi isyarat agar anaknya terus membawanya ke gunung. Ibu dan anak itu berjalan dari tengah malam hingga fajar. Mereka berjalan dari dini hari hingga fajar. Setiap langkah terasa begitu berat bagi Chen Ping, karena dia tidak ingin meninggalkan ibunya di gunung. Namun dia tetap harus terus berjalan-jalan. Gunung di Wanting sangat curam, baru mendaki sedikit dengan susah payah dia. Tidak sengaja terpeleset dan tergelincir kembali. Kaki Chen Ping yang telanjang terluka karena batu gunung. Sang ibu segera merobek kain dari pakaiannya dan memberikannya kepada anaknya untuk membalut luka, agar bisa menggendong ibunya naik ke atas. Camping lebih dulu, mendaki sendirian ke puncak lereng, lalu mengikatkan sulur pohon ke batang pohon. Kemudian menarik sulur itu sambil menggendong ibunya naik ke atas. Mereka berdua kembali melewati sebuah sungai. Sang ibu merasa kasihan pada anaknya dan memberi isyarat agar dia beristirahat di tepi sungai. Kemudian mengeluarkan makanan dari bungkusan dan menyodorkannya. Namun Chen Ping juga merasa kasihan pada ibunya. Dia menyuruh ibunya menyimpan makanan itu untuk dimakan di gunung. Mungkin karena lupa aturan untuk tidak bicara. Dan Ping tiba-tiba membuka mulut dan berbicara, selama ratusan tahun leluhur kita, semua melewati jalan ini untuk naik ke gunung. Ratusan ribuan orang, mungkin lebih banyak lagi. Chen Ping berkata bahwa 20 tahun lagi, dia juga akan digendong anaknya naik ke sini. Lalu 20 tahun setelah itu, anaknya pun akan digendong oleh cucunya. Dia mengeluhkan nasib menyedihkan dan tak berdaya ini. Lalu bertanya pada ibunya, kalau sudah sampai puncak, akan ada dewa yang menunggu. Benarkah karena menurut legenda, kemunculan dewa disertai dengan salju lebat? Jadi Chen Ping setengah percaya, setengah ragu. Meski sang ibu tidak menjawab, namun matanya bersinar terang. Itu adalah kerinduan akan salju, juga harapan pada dewa. Akhirnya, mereka berhasil melewati sebuah lereng curam lagi dan sampai di tempat tujuan yang telah ditentukan oleh leluhur. Namun, pemandangan di depan mereka membuat keduanya terkejut. Terlihat banyak kerangka kering berserakan. Di sana semua adalah para orang tua yang ditinggalkan dari generasi ke generasi.
Tegak di atas bersorak riang, seolah menyambut makanan baru yang datang. Sang ibu memilih tempat yang sedikit kerangkanya dan meminta anaknya menurunkannya, namun hati Chen Ping terasa perih seperti ditusuk pisau. Dia tak sanggup meninggalkan ibunya di alam liar, tapi sang ibu bersikeras untuk turun. Chen Ping akhirnya terpaksa menurunkannya. Sang ibu mengeluarkan makanan terakhir yang dimilikinya dan memberikannya kepada anaknya agar bisa dibawa pulang dan menghemat persediaan untuk musim dingin. Sampai saat terakhir ini, sang ibu masih memikirkan makan minum keluarga di rumah. Air mata di mata Chen Ping tak henti mengalir. Sang ibu menggenggam tangan anaknya sebagai salam perpisahan terakhir. Pada saat ini, Chen Ping benar-benar tak bisa menahan diri lagi. Dia memeluk ibunya erat sambil menangis pilu. Hancur cintaku. Waktu terus berlalu. Chen Ping masih enggan melepaskan pelukannya. Sang ibu menamparkan pipinya, menegurnya karena hatinya terlalu lembek. Akhirnya karena desakan kuat sang ibu, Chen Ping dengan hati hancur meninggalkan ibunya. Saat itu beberapa ekor gagak terbang turun. Setelah sedang menunggu makanan segar, kali ini Chen Ping mematuhi aturan desa. Dia pergi tanpa menoleh ke belakang, sedangkan sang ibu yang tertinggal di tempat saat ini meneteskan air mata perpisahan. Di perjalanan pulang, Chen Ping melihat ayah dan anak keluarga Wang. Pawang diikat kuat dengan tali. Dia mencengkeram baju anaknya, tak mau melepaskan. Ternyata sang anak malas menggendong ayahnya ke gunung. Dia dan ingin langsung mendorongnya ke jurang dari sini. Hancur cintaku. Tiba-tiba salju mulai turun dari langit. Jika turun salju, itu berarti para dewa telah tiba dan akan membawa para orang tua ke alam bahagia. The Pink sangat gembira dan Aldad segera berlari kembali menemui ibunya. Saat dia sampai di atas gunung, salju sudah mulai turun. Dia melihat ibunya duduk bersila dengan tangan saling menangkapku. Salju sudah turun, sang ibu perlahan membuka matanya dan melambaikan tangan, memberi isyarat agar anaknya pergi. Kamu pasti kedinginan ya? Bu, ibu sangat beruntung. Hari saat naik gunung malah turun salju. Sang ibu mengangguk setuju, lalu tetap melambaikan tangan, menyuruh anaknya cepat pergi, meski tak rela 1000 kali nung. Perpisahan tetap tak terelakkan. Sang ibu yang tertinggal yakin dia akan bertemu dewa. Saat Chen Ping kembali ke rumah, langit sudah gelap gulita. Semua orang di rumah sedang menunggunya. Makan malam, sang ibu sudah tidak ada lagi. Masakan di dalam panci tampak lebih kental dari biasanya. Harum sekali ya. Wajah Chen Ping penuh kebingungan. Baru sehari pergi, di rumah sudah muncul satu orang baru. Putranya memperkenalkan bahwa ini istri barunya. Mulai malam ini, keluarga mereka bertambah satu orang untuk makan. Hati Chen Ping terasa sangat berat. Dia memandang ke arah istrinya. Sang istri yang sibuk kini telah mengenakan pakaian milik ibunya. Dia memikirkan keadaan ibunya saat ini di atas gunung dan membayangkan 20 tahun ke depan, dirinya juga akan dibenci oleh menantu. Lalu digendong oleh anaknya naik ke gunung seperti hari ini. Namun yang membuatnya bingung, apakah anaknya akan membawanya ke tempat tujuan atau akan langsung mendorongnya dari tengah lereng jurang. Pikiran itu membuat Chen Ping menghela nafas panjang. Sekarang yang bisa dilakukan hanyalah menunggu dengan sabar. Akar dari segala kejahatan adalah kemiskinan.